Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di pelajaran SKI yang mana pada hari ini insyaallah kita akan bahas tentang hijrah ke Yasrib. Nah, anak-anak bisa dibuka paketnya halaman 112. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, anak-anak bisa dilihat halaman 112. Nanti di sini anak-anak diharapkan anak-anak bisa mengetahui apa itu baiat Aqobah. Yang kedua, kapan peristiwa hijrah ke Nabi? Terus mengapa Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah ke Yasrib atau ke Madinah? Dan bagaimana tanggapan dari penduduk Yasrib atas kedatangan Nabi Muhammad SAW? Dan kapan Yasrib itu berubah menjadi Madinah Munawwarah? Dan mari kita simak, kita mulai. Yang A yang kita bahas adalah peristiwa sebelum hijrah ke Yasrib. Nah, sebelum hijrah ke Madinah. Nah, pada musim haji tahun ke-11 kenabian, Rasulullah itu berarti sudah 11 tahun ya menjadi nabi. Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq beserta Ali bin Abi Thalib itu keluar dari kota Mekah ya. Nah, di sini mereka berdakwah mendatangi rumah Zal dan Saibah bin Sa'labah. Rasulullah menjelaskan tentang ajaran Islam kepada mereka. Namun Bani Saibah terlihat tertarik dengan ajaran Islam, namun mereka menunda untuk masuk agama Islam. Nah, setelah itu perjalanan dilanjutkan hingga sampai ke Aqobah. Nah, di Mina. Nanti biasanya di Aqobah itu tempatnya jumroh para orang-orang yang haji ya. Nah, di sini ada 6 orang pemuda yang sedang berkumpul dan berbincang-bincang, dan ternyata mereka adalah siapa? Nah, itu ada di garis bawahi ya. Yaitu siapa aja? Mereka adalah As'ad bin Zurahah, Auf bin Haris bin Rifa'ah bin Afra, Rafi bin Malik bin Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Nah, mereka ini adalah apa? Mereka ini adalah orang-orang yang baru terlibat dari peperangan suku Aus ya. Perang itu yang dikenal dengan perang Bu'ats ya. Mereka berharap Nabi Muhammad SAW bisa menjadi pereda peperangan di antara keduanya. Nah, mereka sebenarnya dari 6 orang ini sudah pernah mendengar kisah tentang ada nabi dan rasul yang akan diutus akan diutus oleh Allah ya, dari dari timur. Nah, dan di sini orang-orang Yahudi itu suka dendam dengan orang-orang Arab. Nah, dari 6 orang ini ya, mereka berharap Nabi Muhammad SAW bisa menjadi pereda peperangan dari keduanya ya. Sekembalinya ke Yasrib, mereka membawa risalah Islam dan menyebarkannya di sana. 6 pemuda ini sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Madinah atau di Yasrib. Nah, pada tahun ke-12 kenabian datang 12 orang ya. Yang tadi 6 orang tadi itu membawa 12 orang ya. 12 orang ini yang terdiri atas 2 orang suku Aus dan 10 orang Khazraj. Khazraj ini mereka menemui Nabi Muhammad di Bukit Aqobah. Ya, mereka bertemu Rasulullah di Bukit Aqobah dan
mereka masuk Islam. Pengislaman ke-6 orang ini yang belum masuk Islam, di antara mereka diikuti dengan janji setia untuk mengikuti Islam. Nah, peristiwa itu disebut dengan Baiat Aqobah pertama. Ya, nanti kalau anak-anak ditanya apa itu Baiat Aqobah, nah Baiat Aqobah itu adalah pengislaman dan janji setia untuk mengikuti Islam. Itu artinya Baiat Aqobah Terus setelah menyatakan keislaman, ke-12 orang itu kemudian kembali ke Madinah atau ke Yasrib. Nah, kepulangan mereka itu disertai oleh Mus'ab bin Umair yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan dan menyebarkan agama Islam di Yasrib atau di Madinah. Nah, bagaimana isi Baiat Aqobah pertama itu? Isi Baiat Aqobah yang pertama yaitu dari Ubadah bin Samit. Ini ia meriwayatkan isi Aqobah yang pertama adalah yang pertama, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, berzina dan membunuh anak-anak. Ini yang diajarkan di penduduk Mekah. Ini yang pertama dulu. Tidak akan berdusta untuk menutup-nutupi apa yang di depan ataupun di belakang mereka. Nah, tidak akan membantah dan mendurhakai Nabi Muhammad SAW dalam hal kebaikan. Nah, ini anak-anak dihafalkan, biasanya nanti akan keluar sebutkan isi Baiat Aqobah pertama ataupun isi Baiat Aqobah yang kedua nanti ya. Oke, itu tadi tentang isi Baiat Aqobah yang pertama. Nah, setelah itu pada tahun ke-13 kenabian, Rasulullah berarti sudah 13 tahun menjadi nabi, Mu'az bin Umair yang tadi ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam, itu mengantarkan sejumlah muslim bersama beberapa orang yang masih musyrik, masih kafir. Selanjutnya, seorang wakil rombongan tersebut yang bernama Al-Bahra bin Ma'rur memegang tangan Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah, demi yang mengutus engkau dengan benar, kami akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Nah, maka baiatlah kami, wahai Rasulullah. Nah, demi Allah kami kami adalah orang-orang yang mahir berperang." Nah, kebetulan mereka ini adalah orang-orang yang sangat pandai berperang. Nah, Abul Haytham bin Ataiha ikut juga berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya antara kami dan orang Yahudi ada hubungan persahabatan. Apabila kami memutuskan hubungan dengan mereka, lalu Allah memenangkan engkau, apakah engkau kemudian pergi meninggalkan kami?" Nabi Muhammad SAW kemudian tersenyum. Nah, di sini dan bersabda, "Darah dengan darah, kematian dengan kematian, aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Aku akan memerangi siapapun yang memerangi kalian dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian." Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian membaiat mereka yang jumlahnya adalah 75 orang. Ingat-ingat ya, kalau baiat yang pertama isinya hanya berapa? Hanya 12 orang. Baiat yang kedua ini jumlahnya adalah 72 orang. Bagaimana isi Baiat Aqobah kedua atau Baiat Kubro? Yang pertama adalah untuk taat dan patuh kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan senggang maupun sibuk. Nah, berjanji untuk berinfak dalam keadaan mudah maupun susah. Yang ketiga, berjanji untuk selalu melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa takut. Yang kelima, berjanji untuk menolong dan membela Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka membela diri sendiri dan keluarganya. Itu isi Baiat Aqobah yang kedua. Dengan Baiat Aqobah yang kedua itu, mereka akhirnya mendapatkan surga setelah proses baiat selesai. Nah, setelah peristiwa Baiat Aqobah, Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin Mekah yang tadi di Mekah itu
itu hijrah ke Yasrib, ya, ke Madinah secara diam-diam ataupun secara bergelombang. Nah, sedangkan Rasulullah SAW masih tetap tinggal dulu di Mekah, nah, sambil menunggu wahyu ataupun perintah Allah untuk hijrah ke Yasrib. Nah, di sini mereka yang tadi yang dibaiat, yang 75 orang ini, nah itu saling tolong menolong, ya, saling membahu-membahu, saling menjaga sampai di Yasrib, ya. Nah, di sini nanti masyarakat Makkah yang berhijrah ke Yasrib terkenal dengan sebutan kaum muhajirin, ya, ataupun orang-orang yang hijrah. Sedangkan yang di Yasrib itu terkenal dengan kaum Ansor, atau kaum penolong, ya. Itu saja untuk hari ini. Silakan dijawab anak-anak pertanyaan Pak Wan, yaitu ditulis di buku tulisnya isi perjanjian Aqabah pertama, ya. Pak Wan tulis di ininya. Itu saja, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.